Salam Sobat Waras, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sosok Ayatullah Ali Khamenei. Dia adalah sosok yang saat ini menjadi kebanggaan kaum mukibin di Konoha. Ya, karena dia ini adalah pahlawan ya bagi kaum mukibin ini, dan mereka paling kesal, paling jengkel kalau kita memberitahukan fakta sebenarnya apa yang terjadi dengan Ayatullah Ali Khamenei ini. Bahkan mereka juga sangat kesal dan jengkel, bahkan sampai terguling-guling kesurupan kalau kita mengabarkan kabar yang sesungguhnya mengenai kondisi Iran yang terjadi saat ini atas gempuran dari Israel, lalu ditambah lagi gempuran dahsyat yang dilakukan oleh Amerika pada hari Minggu dini hari kemarin, dan mereka masih terus mengelak dan mengatakan bahwa Iran menang lawan Israel. Ya, kalau Anda search, Anda cari di Google, di YouTube, Anda akan selalu disuguhi oleh berita-berita seperti ini. Nah, dan berita kali ini ya agak ekstrim ya. Anda cari aja deh sendiri ya. Saya mencari dan menemukannya bahwa ternyata kondisi terkini Ayatullah Khamenei itu dikabarkan alami gangguan kesehatan mental. Jadi mentalnya itu terguncang atas serangan Israel yang benar-benar tidak dia duga selama ini. Dia perkirakan bahwa serangan Israel dapat dia tampung, dapat dia bendung dengan sangat mudah. Tapi benar-benar dia mengalami gangguan kesehatan mental, ya, terguncang jiwanya ketika Israel menghabisi atau mengeliminasi jenderal-jenderal yang saat ini sangat dekat dengan dia. Bukan hanya mengeliminasi para jenderal, tetapi juga mengeliminasi ilmuwan nuklir yang sudah ya puluhan tahun ya mereka merindukan untuk memiliki senjata nuklir, tapi dihancurin sama Israel dan dihancurin sama Amerika Serikat hanya dalam waktu 1 minggu saja. Dan ini benar-benar gangguan kesehatan mental, jiwanya terguncang, tergoyang, dan dikabarkan saat ini dia sudah nyungsep, sudah bersembunyi ya di bunker bawah tanah. Tetapi ada kabar lain juga mengatakan secara rahasia dan secara diam-diam sebenarnya dia sudah tidak berada di Iran karena takut akan ditemukan oleh Mossad ya. Jadi dia itu sudah diungsikan ke tempatnya Putin, kawan-kawan ya, dan dipastikan ya bahwa kalau dia di sana dia akan aman ya, nyawanya akan tertolong, nyawanya akan diselamatkan oleh Rusia. Artinya ketika dia pergi meninggalkan Iran dan harus mengungsi ke Rusia, ya berarti sesungguhnya secara teori bahwa sudah tamat ya masa kejayaan dari Ayatullah Ali Khamenei ini. Tetapi kawan-kawan, coba kita lihat ya bagaimana informasi sesungguhnya mengenai kondisi Ayatullah Ali Khamenei yang dikabarkan oleh beberapa berita yang saya temukan. Dan kali ini saya akan ambil berita di Konoha saja. Ini dimuat oleh Liputan 6. Ini berita di Konoha sendiri ya. Dan sebelum saya sampaikan berita ini secara lengkap, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe dulu channel ini. Dan dari channel ini kita akan mengupdate ya informasi-informasi terbaru terkait kejadian-kejadian yang saat ini terjadi di Timur Tengah ataupun di Indonesia ini. Bahkan channel ini juga kita akan membahas juga tentang apologetika dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan subscribe, like, dan komen ya bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan juga yang sudah ikut menabur
mendukung pembangunan sebuah rumah ibadah di pedesaan yang saat ini sedang Pavel kerjakan, dan puji Tuhan besok menurut informasi dari gembala sidang setempat pembangunan akan dilanjutkan, dan saya berencana kalau bukan besok atau lusa saya akan mengantar uangnya dan akan saya dokumentasikan ya. Saya akan mengantar uangnya ke sana untuk mereka bisa kerjakan, dan tentu juga saya akan pantau ya sejauh mana pekerjaan itu dikerjakan. Terima kasih untuk kebaikan hati kita semua dan sobat waras yang rindu untuk mendukung ya pelayanan Pavel di pedesaan. Banyak hal yang kita kerjakan, baik membantu pembangunan rumah ibadah. Kita juga punya program yang sudah kita jalankan, yaitu memberikan bantuan dana ya untuk teman-teman yang pelayanan di pelosok-pelosok ya di suku-suku terasing, dan sudah kita laksanakan sekitar 7-8 orang yang sudah kita support ya. Saya berharap bulan ini kita juga akan mensupport mereka. Terima kasih kawan-kawan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, coba kita lihat informasi lengkapnya ini. Kondisi terkini Ayatullah ya Khamenei dikabarkan alami gangguan kesehatan mental. Siapa pemimpin Iran? Kalau Ayatullah Khamenei ini sudah gangguan mentalnya sudah seperti ini, lalu siapa yang akan memimpin Iran selanjutnya? Jadi kawan-kawan, laporan yang beredar menyebut sang pemimpin Iran Ayatullah Khamenei diberhentikan dari pengambilan keputusan penting setelah kesehatan mentalnya menurun di tengah konflik Israel-Iran. Ya, berikut ini penjelasan selengkapnya. Jadi bukan Ali Khamenei lagi kawan-kawan yang mengambil keputusan-keputusan penting di Iran saat ini. Ya. Ini dibuat oleh liputan6.com Teheran. Setelah jadi sorotan karena jadi target pembunuhan PM Israel Benyamin Netanyahu, keberadaan sosok pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei dipertanyakan. Dilaporkan diberhentikan dari pengambilan keputusan setelah mengalami gangguan kesehatan mental. Rumor mengatakan bahwa Ayatullah Ali Khamenei dan keluarganya dipindahkan ke bunker bawah tanah di Lavizan, timur laut Teheran, beberapa jam setelah Israel memulai serangan di Teheran pada Jumat 13 bulan 6 dini hari. Demikian pengakuan dari dua sumber informasi di dalam Iran mengatakan kepada Iran Internasional. Laporan Economic Times yang dikutip Rabu 18 bulan 6 2025 menyebut keadaan sang pemimpin Iran, kondisi terkini Ayatullah Khamenei dilaporkan diberhentikan dari pengambilan keputusan penting setelah kesehatan mentalnya menurun di tengah konflik Israel-Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dilaporkan telah dikesampingkan dari keputusan keamanan nasional, utama setelah mengalami penurunan serius dalam kesehatan mentalnya. Perkembangan ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Israel, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita oposisi Iran Internasional. Pada usia 86 tahun, Khamenei dikatakan mengalami gangguan saraf setelah serangkaian serangan udara Israel menewaskan beberapa anggota berpangkat tinggi Korps Garda Revolusi Iran atau yang dikenal dengan IRGC ya kawan-kawannya. Lalu rupanya kawan-kawan ya, jadi sejak itu dikabarkan bahwa pejabat tinggi dalam komunitas militer dan intelijen Iran diduga mulai mengecualikannya dari proses pengambilan keputusan paling penting di negara itu kawan-kawan. Ya, lalu menurut Iran Internasional, tanda-tanda penurunan mental pada Ayatullah Khamenei mulai muncul setelah Israel membunuh beberapa komandan militernya yang paling terpercaya. Kesalahan itu dilaporkan memicu respon emosional dan psikologis yang parah.
Sejumlah sumber mengatakan kepada media tersebut bahwa Khamenei tidak hanya sangat terpengaruh, tetapi juga menjadi tidak layak untuk memimpin negara melalui konflik berisiko tinggi ini. Ketika perang meningkat, orang dalam mengklaim bahwa Ayatullah, bahwa anggota Dewan Keamanan Nasional tertinggi dan komandan militer senior membuat keputusan bersama untuk secara bertahap menyingkirkan Khamenei dari perencanaan strategis harian, terutama dalam masalah keamanan nasional. Lalu apa yang memicu krisis kesehatan mental ini bagi Khamenei? Kronologi kejadian mengarah ke 13 April 2024 ketika Iran melakukan serangan langsung pertamanya di wilayah Israel. Operasi itu yang diberi nama True Promise 1 melibatkan peluncuran lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal yang menargetkan kota-kota Israel. Itu adalah langkah balasan setelah komandan tinggi Iran tewas dalam serangan udara Israel di Damaskus. Setelah serangan itu, Israel menanggapi dengan serangan balik di tanah Iran, termasuk serangan kritis terhadap posisi IRGC. Lalu beberapa sekutu terdekat Khamenei di garda tewas dalam operasi ini. Sumber-sumber yang dekat dengan Iran Internasional menyatakan bahwa kerugian ini sangat mengguncang pemimpin tertinggi, baik secara emosional maupun mental. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, Ali Khamenei ini sudah disingkirkan secara perlahan-lahan. Dia tidak lagi diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis di Iran. Jadi sebenarnya dia ini pemimpin yang masih hidup tapi sudah tidak berfungsi. Pemimpinnya masih hidup tapi sebenarnya sudah mati, begitu kira-kira kawan-kawan. Dan kita akan pantau terus perkembangannya dan kita terus berdoa untuk kedamaian dunia. Tapi memang mau bagaimanapun perang itu memang harus terjadi karena pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Jadi segala sesuatu ada waktu, tidak bisa lagi kita hindari. Jadi hanya kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak. Karena apa yang menurut kita buruk belum tentu itu buruk kawan-kawan, dan apa yang menurut kita baik belum tentu juga itu baik. Jadi serahkan semua kepada Tuhan, biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel, kalian luar biasa. Salam waras, God bless, and bye-bye. Shalom.